10.35 persiapan touring motocamp ke Gunung Prau dan Gunung Bismo, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa, semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia lahir dan batin, serta berlimpah rezeki. Amin. Juga tentunya sembari menikmati secangkir kopi. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami mampir dulu untuk makan siang di daerah Limbangan, Kabupaten Garut, setelah berkendara hampir kurang lebih 1 jam dari Bandung. Aduh, apa aja ini? Sate. Ya, sate naon, Bu? Kita sapi Pak, di bawah ayam. Sapi. Makan siang. Siang. Wah iya, menu lengkap. Menu lengkap, prasmanan. Setelah makan siang, kami langsung gas menuju Wonosobo. Dan nanti rencananya akan istirahat di area Jawa Tengah. Mumpung cuaca sedang cerah, gaskeun. Kali ini kami berkendara sebanyak 2 motor, yakni saya bareng istri, juga teman SMA yakni Hendy. Kami bertiga akan melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Prau dan Bismo. Namun kami ingin mencoba dan merasakan bagaimana perjalanan menuju ke Dieng dengan menggunakan sepeda motor dari Bandung untuk mendapatkan pengalaman yang baru. Peserta pendakian sebenarnya ada 7 orang dan semuanya adalah teman semasa SMA kecuali pasangan masing-masing. Dan 4 teman akan melakukan perjalanan di malam harinya dengan menggunakan roda 4. Kami istirahat di Masjid Area Majenang dengan kondisi cuaca sedang hujan deras. Biar kenang-kenangan ini. Yang lebih penting kenang-kenangannya itu Dalamnya itu. Jadi berharapnya itu untuk Menyambung ya. supaya kita bisa memakai sesuatu yang tidak bisa terhalang oleh waktu dan tempat. Itu apa? Bandar. Dari Majenang hingga Wonosobo, kami dianugerahi dengan hujan dan kami istirahat atau menginap di Masjid Agung Jami Wonosobo. Alhamdulillah, semalam kami menginap di Masjid Agung Jami Wonosobo. Bisa tertidur dengan pulas. Dan sekarang kita akan berangkat setar dari tempat yang agung. Bismillah. Sebelum kami melanjutkan perjalanan ke Dieng, kami akan sarapan dulu nasi megono yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Agung Jami Wonosobo. Nasi megono Wonosobo adalah kuliner khas berupa nasi campur yang gurih yang terdiri dari nasi putih, urap sayur, kelapa parut berbumbu. Hidangan ini populer sebagai menu sarapan yang terjangkau. Biasanya dipadukan dengan tempe goreng kemul hangat.
Oh ini nasi bogor nanti mas. Makan awan supo kayak gini om. Oh. Pakai dicampur. Campur. Ya sama kol hijau. Lesehannya Wonosobo asri Bu. Oke, ini penampakan nasinya. Sarapan dulu. Setelah perut terisi dengan nasi menggono yang nikmatnya luar biasa, kami lanjutkan motor ride atau motocamp menuju Dieng. Persamaan utama antara motor ride dan motocamp, keduanya dilakukan dengan berkendara sepeda motor atau touring menuju destinasi tertentu. Kedua aktivitas ini bertujuan untuk menikmati suasana alam bebas seperti gunung, hutan, pantai, atau tepi sungai. Keduanya merupakan hobi yang memadukan kepuasan berkendara dengan pengalaman berkemah, menciptakan kombinasi touring dan piknik. Keduanya membutuhkan persiapan teknis motor dan perlengkapan riding atau safety gear serta peralatan camping, tenda, alat masak, dan lain-lain untuk bermalam. Sedangkan ini adalah video teman-teman yang menggunakan roda 4, yakni Surya, Rani, Siti, dan Mulyana Onta. Mereka jalan dari Bandung sekitar jam 10 malam. Dan pagi ini kami sama-sama akan bertemu di base camp Gunung Prau via Dwarawati. Mantap coy. Tapi alat juga masuk. Bisa nggak? Aduh. Oh. Sepertinya sih kosong. Ini kayaknya turun deh, Mi. Ketika akan tiba di parkiran motor, kondisi ban agak sedikit oleng dan saya tahan dengan kaki kiri. Namun permukaan tanah atau batu yang saya pijak agak sedikit licin. Alhasil saya jatuh dan tertimpa motor. Mungkin ini karena salah satu faktor kelelahan, fokus menjadi berkurang. Tapi alhamdulillah istri tidak ikut jatuh karena turun duluan. Office musola. Alhamdulillah tim kami sudah lengkap berada di BC Dwarawati dengan waktu yang hampir bersamaan. Dan beginilah suasana base camp Dwarawati yang mana terdapat kantor atau office, area parkir yang luas, warung tapi kondisinya tutup, musola, pos registrasi, tempat istirahat pendaki, dan toilet, serta terpampang jelas peta pendakian dan aturan yang harus ditaati oleh para pendaki beserta sanksi bila mana ada yang dilanggar. Peta jalur pendakian pos 1 Cemara Dungkar, pos 2 Semendung Akar Cinta, ke Kali Lembu, pos 3 Ganjir, Puncak Telaga Wurung, Sunrise Camp. Oke.
Assalamualaikum Putri toilet. 1, 2, 3, 4. Oh, sebelum mendaki kita nikmati dulu apa ini? Bubur sumsum. Bubur cum-cum. Bubur sumsum candi. Mantap. Sakit ibu berapa? Erek, obat anti sakit. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Tukang kalapa dan tukang lebu. Aku sanggutin dari si Iman terjun. Hah? Bawa apaan itu? Ini konsumsi kalau nggak ada ini nggak bisa makan. Kan ada warung. Kencur ya. Asik. Dipasang. Berarti, bro, ente WNA Kenapa gitu? 55 Naruto. Udah dihurungkan kan? Belum. Channel hiji. Untuk menyimpan kenangan, Hendy memasang stiker dengan logo angka 93, yang mana itu adalah tahun angkatan kami saat kami dikukuhkan di sebuah organisasi SMA sekota Bandung. Jiwa korsanya masih sangat kental hingga sekarang. Si sate baru juga. Film cerah. Aib. Aib guys, guys. Aib. Ampura pemajikan Abi. Ampura pemajikan Abi. Iya. Ini apa Pak Ustad? Dong dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai puncak, saya ingatkan kembali, setiap gunung punya karakter masing-masing. Jangan lupa jaga keselamatan masing-masing, jaga keselamatan rekan, jaga keselamatan bersama. Naik bareng, turun bareng. Naik sehat, turun pun harus sehat. Amin. Sebelum kita naik, semoga kita diberi kelancaran, keselamatan, dan kesehatan, serta kebahagiaan. Kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa, bersyukur. Ambil sendal sekalian. Selesai. Akan. Gedung perahu cerah. 1, 3. Gedung perahu cerah. Asik. Bismillah, kami mulai pendakian. Dan sebelum memulai, kami abadikan dulu momen kami di gerbang Dua Rawat. Kita bawa teng-tengan ki. Asik bener. Kengeng beseknya. Besek isina enog. Pak Abdi pada piknik, mugi Abdi sugema. Amin, amin. Ini trekking pelan mana Mi? Izin lewat. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalan. Hah? Tinggalan berarti di bawah. 11.38 mulai pendakian Gunung Prauh Pian. Jam 11:38 kami memulai pendakian, dan sebelum kami jalan, sewaktu di base camp sempat gerimis. Meski kami cek BMKG untuk wilayah Banjarnegara, hari ini dan besok diprediksi cuaca cerah, dan semoga pemilik alam beserta isinya menyertai perjalanan kami ini. Amin.
sebenarnya sebotol eta mah. Ya teh lantaran sesaknya makan itu. Jadi 12.5. Malawe atuh Malawenya. Malawe 11.5. Nah, 11.5 Malawe. Yang kayak tuh di puncak we. Puncak Malawe. Jadi soalnya jadi misalnya sih teh Hiji deh eta teh. Ya, kawe di puncaknya. Canak we heula ieu nya. Mang Onta. Ide untuk ke Gunung Prau melalui Dwarawati ini adalah dari Surya. Dengan pertimbangan Basecamp Dwarawati ini menawarkan pengalaman pendakian Gunung Prau yang lebih privat katanya, lebih tenang dan minim pendaki dibanding jalur populer lainnya. Insya Allah aman. Kita nikmatin bonus dulu. bonus. Alhamdulillah cuaca cerah. Jalur ini memiliki medan yang lebih landai. Ini yang utama, vegetasi hutan yang kental sejak awal dan suasana alam yang masih asri. Cocok katanya untuk pendaki yang mencari privasi. 29 menit. 2292 mdpl. Maman keren maman lagi baru diangkat pos 1. Nah, ini baru masuk pos 1. Wih, mama, kata-katanya dulu. Oh ya, di sini tidak tersedia jasa ojek dari base camp ke titik awal pendakian, sehingga pendaki wajib berjalan kaki sejak dari base camp. Gunung Prau merupakan salah satu gunung berapi dengan ketinggian 2590 mdpl yang terdapat di Jawa Tengah di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Wonosobo. Namanya berasal dari kata perahu. Konon karena bentuk gunung ini menyerupai perahu yang dibalik. Di gunung bawah hatena teh 2 gelombang VHF jeung UHF. Tapi nu gunung mah bisa VHF. Yep, pakai naon dia. UHF. Seberapa kilo ya? Sedangkan nama Dwarawati adalah nama yang diambil dari epos pewayangan, di mana Dwarawati adalah nama sebuah negeri. Basecamp Dwarawati berada di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, atau tepatnya di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur.
Ini nih. Beginilah kondisi trek menuju ke pos 2. Kondisi tanah sedikit basah karena memang tadi pagi sempat turun hujan gerimis. Letter Z sebelum pos 2 56 menit. Istilah letter Z atau jalur berbentuk huruf Z pada pendakian Gunung Praupia Dwarawati merujuk pada karakteristik fisik jalur setapak yang berkelok-kelok secara tajam, menyerupai huruf Z. Sedang baru Tasik Banjar jalur Trek pendakian, terutama pada bagian tanjakan tertentu, memaksa jalur tanah dibuat zigzag atau berkelok tajam atau letter Z untuk mengakomodasi kemiringan medan agar lebih mudah dilalui pendaki. Jalur ini dikenal cukup menanjak dengan rute yang berkelok menembus hutan lebat dan melewati vegetasi akar atau akar cinta, sehingga pola belokannya membentuk pola huruf Z. Istilah letter atau letter Z sering digunakan untuk menggambarkan bentuk jalur setapak yang ekstrim dan menguras tenaga. Pengarengan. Tapi pos 2. Di Pengarengan. 1 jam 8 menit. Bu Siti, ayo Bu Siti, Bu Nani. Trek menuju pos 2, medan dominannya tanjakan sedang hingga berat berupa tangga tanah. Di pos 2 ini akan ketemu jalur pendakian via Dieng. Pos 2 bro, alhamdulillah. Jam 18 menit. Jam 18 menit. Hari Jumat. Ini arah ke puncak. Di pos 2 ini kami istirahat agak sedikit lebih lama karena waktunya untuk santap siang, mericas tubuh dengan mengkonsumsi snack dan karbohidrat, serta menikmati suasana lalu lintas para pendaki yang datang dari jalur Dwarawati dan jalur Dieng. Setelah badan terasa segar dengan mengkonsumsi makanan dan minuman, kami lanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya. Secara umum, tidak terdapat sumber air yang ada di sepanjang jalur pendakian Gunung Praupia Dwarawati, sehingga para pendaki sangat disarankan membawa persediaan air yang cukup dari base camp. Ya, minimal 2 atau 3 liter per orang, karena memang jalur ini minim mata air. Nah, ini agak berbeda dengan jalur Piawates.
Kalau misalnya jalur Piawates, di situ ada sumber air yang kalau tidak salah berada di pos 2. To greet the rising of the day in my own solitary way. The world below is small and still upon this wild and windy hill. Lanjut pendakian menuju pos 3, jalur masih sama berupa tanah dengan vegetasi tertutup. The kind of solace that I see, and I'm mountain high. Inilah akar cinta, yaitu tanjakan berakar cemara yang memang disebut akar cinta dengan kemiringan sedang hingga berat. Jalur ini menjadi titik pertemuan dengan jalur dari Dieng. Suasana siang ini turun kabut dan dinamakan akar cinta karena pada jalur tersebut terdapat pemandangan khas berupa vegetasi akar pohon hutan tropis yang tumbuh melintang, saling mengikat dan menonjol di sepanjang trek pendakian. Apa duduk situ, Pak? Goyang-goyang. Iya, kayak kursi ini. Nyaman, kembali ini. Is a sacred sound on this majestic holy ground. You have to climb to see the view, to find a part of you that's new and strong and beautiful and true. Shelter emergensi di jalur pendakian Gunung Praupia Dwarawati difungsikan sebagai titik aman untuk penanganan darurat dan pertolongan pertama bagi pendaki. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan cepat dalam situasi krusial, meningkatkan sistem keselamatan pendakian, serta meminimalisir resiko kecelakaan di area Gunung Prau yang asri. Pos 3 Lotong. Gunung Pro. Di area pos 3 terdapat kumpulan uang logam Rp500 yang ditempel di pohon tumbang. Tidak ada informasi resmi mengenai koin uang dalam konteks sesajen atau tradisi khusus yang menonjol di pos 3 jalur Dwarawati. Di pos 3 ini menawarkan vegetasi rapat dengan jalur tanah dan akar cemara. Di
dikenal sebagai jalur akar yang menantang namun menawan. Pos 3 ini merupakan pos yang terakhir sebelum jalur landai menuju puncak. Bonus bro, bonus. Aduh, perahu memang istimewa. Cuaca berkabut men. Alhamdulillah sejuk. Bonus money. Batu Kayangan. Jam 3 jam lebih 8. Batu Kayangan adalah langkah pamungkas atau tanjakan terakhir sebelum mencapai puncak. 3 jam 10 menit 14:49. Puncak. Alhamdulillah. Kita sampai puncak. Puncak bro, puncak. 3 menit di situ. Alhamdulillah. Puncak Gunung Pro. Tos dulu dong bro. Alhamdulillah. Tos dulu dong. Hep, aduh. Mana Bu Santi? Bu Siti, tos dulu dong. Bu Siti keren. Lanjut, sorry diganggu. Puncak berapa? 3 jam 11 menit. Cuaca alhamdulillah berkabut. Kata-katanya dong Bu. Kata-katanya mantap. asik. Asik. Umur cuma angka. Tos dulu dong. Kita nyampe di puncak, bro. Mana onta? Belakang, alhamdulillah. 3 jam akhirnya. Ces dulu, bro. Ces dulu, bro. Ces dulu, bro. Kita, bro.
Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kata atau narasi yang kurang berkenan. Akan kami lanjutkan di episode kedua yang merupakan top momen kami menyaksikan bulan purnama dan sunrise di Gunung Prau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia selalu. Amin.